Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam acara mengulas atau membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini kaitannya atau menerangkan tentang Binaili tajirin jamalan bi ahmaliha bistighasihi ila hadratihi radhiyallahu. Jadi tentang ketemunya kembali seorang pedagang, ketemu barang bawaannya, menemukannya kembali seorang pedagang, menemukan bawaannya yang beserta ontanya yang tadinya hilang, itu dengan meminta bantuan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita langsung, zakaru anna tajiron intazara khurujal qafilah liyakhruja ma'hum ila tijarah. Telah menyebutkan para ulama bahwasanya ada seorang pedagang, dia sedang menunggu kafilah lain untuk keluar berdagang berbarengan beserta mereka, ya tujuannya untuk berdagang, artinya mencari teman supaya rame gitu ya pedagang tersebut kafilah. Karena tahu sendiri kan zaman dulu lewat kampung, lewat padang pasir sepi, tandus, jaminan keamanan, ya artinya kondisi, makanya harus berbarengan bersama-sama ya. Falamma kharajat ya qafilatun ala falamma kharajat ya qafilatu falahu hamlun ala sitati jamalin. Kemudian dia keluar, kemudian keluarlah kafilah, artinya dia kan sedang menunggu, keluarlah kafilah datang, berarti yang ditunggu datang untuk berbareng. Itu seorang pedagang itu membawa 6 onta. Satu ontanya itu masing-masing punya bawaan di dalam punggungnya. Jadi mungkin ini pedagang besar. Jadi pedagang itu membawa 6 onta. Setiap onta itu ada bawaannya di atasnya. Kalau orang bilang momotannya, bawaannya. Ya, kalau lengkap gitu ya, bawaannya. Wa kharaja ma'hum. Ya, setelah menunggu ada, langsung mereka keluar bareng-bareng menuju tujuan gitu ya, berbarengan. Nah, papi asna itori. Nah, setelah mereka berjalan jauh, si pedagang itu beserta rombongan yang lain, kemudian di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba gobatil jamalu ma'amaliha, hilanglah 6 onta beserta bawaannya. Ya pasti hilang. Kalau ontanya hilang berarti bawaannya hilang, karena bawaannya, dagangannya, barang dagangannya itu di atas onta disimpan. Itu hilang semuanya bagaikan. 6 onta itu kan bukan sedikit ya, melebihi mungkin sekarang untuk ukuran sekarang melebihi motor Tosa itu 3 yang 3 rodanya, atau ukuran Bajaj. Banyak itu barang di sana muatnya. Bayangkan ini seorang pedagang besar, hilanglah onta yang 6 itu beserta barangnya yang di atas, hilang tiba-tiba. Maha malihat. Wa fahasu 'alaiha falam yaroha. Iya, kalau barang hilang mungkin dia sibuk kesana kemari. Akhirnya si pedagang itu mencari kesana kemari ya, dalam radius setengah kilo dia mencari ke barat, ke timur, ke utara. Setiap ada bukit dia taiki, setiap ada gundukan dia samperin, setiap ada pepohonan yang rindang dia juga sama datangin ya. Mungkin berharap ada onta yang ada di sana gitu, onta beliau. Ternyata setelah dicari ke sana kemari, onta tersebut tidak ada sama sekali. Bagaimana keadaan beliau? Panik kan? Ya jelas panik lah, bawaan bukan sedikit. Beliau itu fatahayara wa tafakar, bingung berpikir bagaimana caranya nih ya, bawaan yang banyak itu di punduk-punduk onta yang 6 onta, bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi, supaya dapat kembali lagi. Cara menemukannya gimana nih onta? Apa onta ini lari kesasar atau ada yang maling? Allahu alam, tidak yang tahu.
Wakana muridal gaos wa mu'taqidan hadratuhu. Nah, seorang pedagang ini ternyata adalah salah seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, seorang pedagang ini ternyata salah satu murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan seorang pedagang itu sikoh benar, percaya benar kepada gurunya. Sikoh, percaya benar, wa mu'taqidan, mengetikadkan bahwa gurunya lah yang harus diminta tolong. Ya, gurunya lah yang harus diminta tolong. Jadi sikoh benar, percaya benar, teramat mahabbah kepada gurunya Tuan Syekh Abdul Jalani, sehingga beliau minta tolong akhirnya. Panada bi'ala sautihi. Kemudian itu seorang pedagang tersebut meminta tolong dengan suara yang sangat keras. Ya, bagaimana minta tolongnya? Ya Sayyidi Abdul Qadir, Bobat jamali ma'ahmaliha. Wahai Tuhanku Abdul Qadir, tulungan telah hilang ini 6 ontak beserta bawaannya. Telah hilang 6 ontak beserta bawaannya. Bagaimana ini? Dia mengadukan kepada gurunya, minta tolong. Itu seorang murid. Nah, setelah dia mengulang-ulang mengadukan permasalahannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, meminta tolong, yang meminta cukup gitu aja. Kalau Sunda mah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, tulungan ya. Ya, maksud tulungan dirinya sudah ketahuan apa yang dalam hatinya. Ya, di sini juga nggak menyebutkan, ya, artinya sudah tahu, sudah umum bahwa dia minta tolong itu karena memang hilang ontaknya beserta bawaannya. Nah, setelah dia minta tolong, paro'a, tiba-tiba terlihat seorang lelaki dengan memakai baju putih. Setelah dia minta tolong mengadukan kepada gurunya, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memakai baju putih di atas gunung posisinya. Kalau bahasa kita mah sedang nangkring di atas gunung. Setelah dia memanggil Tuan Syekh Abdul Jalani dengan cara minta tolong, ya, minta tolong kepada gurunya, tiba-tiba terlihat ada seorang lelaki di atas gunung memakai baju putih. Kalau bahasa Sunda mah sedang nangkring, ya, di atas gunung itu. Itu seorang lelaki itu adalah yushiru bikami, sambil memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Kalau bahasa kita mah tidak ada perkataan, tidak ada ucapan, memberikan isyarat begini. Memberikan isyarat begitu ke satu arah. Memberikan isyarat dengan tangan ke satu arah. Tuh ya, ke satu arah. Kanahu yad'u ilaihi. Sepertinya Kiples Hayaning itu Tuan Syekh Abdul Jalani mengajak kepada satu arah, itu menuduhkan kepada satu arah. Di situ tuh, padahal beliau tidak berbicara, seolah-olah berbicara di situ tuh, di bawah pohon anu, di bawah bukit anu, seolah-olah begitu. Tapi ini tidak berbicara, hanya memakai isyarat saja. Itu, ya, itu. Falamma roha ila torfihi lam yaroka. Ketika sudah selesai, sudah rehat, ya, itu pembicaraan sudah dijalani. Falam yaro dzalik, tidak terlihat lagi, artinya hilang. Setelah selesai Tuan Syekh Abdul Jalani memberikan isyarat, memberikan petunjuk, tuh di belah sana tuh, itu seorang lelaki tersebut hilang. Falam yaroha, tidak terlihat lagi, ya, dari rojul yang memberikan isyarat itu. Nah, karena memang diarahkan oleh seorang lelaki tuh di belah sana, diikutilah sesuai arahannya, dijog-jog, ditayangkan, disamperin. Itu lokasi yang ditujukan oleh seorang lelaki tersebut. Fawajada jamalaha ma'amaliha. Kemudian itu seorang pedagang menemukan kembali ontak dan bawaannya utuh di zalikal, maka di tempat. Ternyata seorang lelaki itu adalah gurunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi itulah karomah beliau, ya, terhadap muridnya. Makanya kita itu ingin diaku muridnya dengan cara menisbatkan diri melalui membaca manakib, atau yang paling hebat dengan perilakunya yang sangat hebat, fantastis. Contohnya bahkan seperti Jalani mah itu menggiling gandum, terus menumbuknya, bikin adonan, bikin roti, manggang sampai
sampai menyajikan kepada tamu masyarakat miskin. Terkadang itu beliau menyempatkan kehebatannya. Ya, artinya tidak jaim, tidak oncang kaki-kaki, karena memang mengikuti jejak kakeknya, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Itu ketemunya onta sama barang bawaannya itu berapa jam, Mang, hitungan waktunya? Ya, kalau menurut redaksi di sini tidak ada jam. Oh. Setelah selesai menuduhkan, tuh di belah sana, di bawah Ya. pohon anu, di bawah gundukan anu. Setelah memberikan tuduhan itu, hilanglah itu seorang lelaki. Oh, Kan berarti dia langsung nyamperin lokasi tersebut. Berarti cuma hanya ukuran semenit, sekian setengah menit, paling lama juga 1 menit. Nggak ada mungkin. Iya. Isyaratnya kan sebentar. Tuh belah sana, di bawah pohon anu, ya mungkin sekian detik lah. Gitu. Detik dulu berarti langsung hilang ketemu. lagi. Langsung hilang lagi. Gitu ya. Oke, siap. Ada lagi? Ya, cukup itu aja, Mang. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dengan membacakan manakib ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.